Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal alamati lan iku setengah sangking piro-piro tondo ya, yang menguatkan tentang syubhat itulah. Pembagian yang ketiga tentang apabila harta haram sedikit bercampur dengan harta halal yang tidak terbatas, itu tidak membuatkan yang haram, yang halal menjadi haram. Seperti ya kasus yang hari ini uang bank gitu. Uang bank ini hampir tidak lepas dari riba, karena kegiatan perbankan itu ya campur ya, riba ya dan lain-lain. Uang halal dan haram bercampur. Nah itu menyebabkan dia menjadi syubhat tapi tidak sampai haram. Kecuali kalau memang ada tanda ya, duit yang kita terima ini memang langsung murni haram. Ada orang begal, hasil begal diberikan kita, pokoknya ini kan jelas haramnya, tidak boleh. Tapi kalau orang itu pekerjaannya ya judi ya, tapi dia punya kebun, punya toko, kan campur. Hartanya mungkin sebagian hasil toko, sebagian hasil kebun, sebagian hasil judi ya, seperti itu kan campur. Maka yang seperti itu kita tidak harus menjauhi. Seandainya kita muamalah melakukan transaksi dengan orang yang hartanya campur halal haram, ini masih diperbolehkan selama tidak jelas pasti harta itu haram. Nah sekarang tanda-tandanya ya, ada tanda kalau itu haram umpamanya. Wa minal alamati lan iku setengah saking pira-pira tondo yang menguatkan niku. Ayakhudau tayan pengalap sapa wong hu ing mal min yadi sultanin saking tangane penguasa zalimin kang zalim ya, penguasa yang zalim, penguasa yang koruptor, yang semena-mena umpamanya. Ini hartanya kan jelas, indikasinya dia itu hartanya tidak halal itu jelas. Karena apa? Nah, dia memang pekerjaannya itu koruptor ya, pemerintahan yang zalim umpamanya. Terus ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono alamat dan contoh-contoh yang lain. Minal alamati nyatane saking piro-piro tondo alati sayati kang bakal teko opo zikruha nutur mengkuno alamah. Kalau ada tanda ya, indikator bahwa itu memang haram jelas, maka tidak boleh diambil. Walidzalika beliau wa yadullu lanutuhaken alaihi ing atase mengkuno niku wau alaihi ing semungkono hukum haram niku lho. Al atharu tawi riwayat sahabat wal qiyasu lan qiyas. Artinya ini didukung dalil ya. Kalau tidak jelas haram ya tetap dihukumi halal, kalau jelas haram ya dihukumi haram. Contohnya di sini sebutkan amal atharu ana pun tai athar riwayat sahabat fama mongko iku perkara. Alhamdulillah. Ulima kang den wuri apa mah fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing dalam zamane Kanjeng Nabi, pada zaman hidupnya Kanjeng Nabi. Wal khulafa'ir rasyidin dan pira-pira khulafa'ur rasyidin. Ba'dahu ing dalam sause Kanjeng Nabi. Idh kanat nalikane ono apa asmanul khumuri, pira-pira regone khomer, maksudnya uang hasil jual beli khomer. Wa darahimur riba lan pira-pira dirham mata uang hasil riba. Min aidi ahli zimmah saking pira-pira tangane ahli kafir zimmi. Iku mukhtalitatun kang campur bil amwali kelan pira-pira bondo. Pada zaman dahulu kan ketika masa periode Nabi itu kan masih ada orang kafir dan muslim berkumpul ya. Zaman dulu itu ada yang disebut dengan kafir dhimmi, orang kafir yang hidup dalam perlindungan umat Islam. Mereka kan ya jual belinya masih ya jual beli khomer, ya melakukan riba karena sesuai dengan agama mereka. Setelah itu uang ini kan campur, hasilnya ini dengan hasilnya itu, bendanya maksudnya bendanya ini, duitnya ini kan terus dibuat jual beli dengan orang muslim ya. Campur. Wa kadza kaya mengkono amwalu dzimmi niku ghululul amwali utawi ghulul ngutil. Ghulul itu korupsi, nyolong piro-piro bondo rampasan perang. Wa kadza kaya
Jadi ghulul itu kalau bahasa hari ini ya korupsi. Banyak juga zaman dahulu juga ada orang korupsi sudah ada. Wa kadzalika kayak mengkono ghulul amwal, ghulul ghanimati utawi ngentik korupsi harta ghanimah. Wa minal waktu lan saking waktu alladzina hakang nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir riba saking hukum riba ya. Itu qala nalitakani dawuh sapa Kanjeng Nabi awwalu riba utawi kawitane riba Allahu kang nyelekaken ingsun hu ing riba iku ribal Abbasi ribane Sayyidina Abbas. Maksudnya Nabi itu menghukumi riba harus dihentikan ketika mulai saat itu. Mata roga orang ninggal sopanna sumenung soal riba ing riba bi ajmaihim kelawan sekabehane nas. Jadi hukum itu kan turun bertahap. Pertama kali ketika diumumkan itu masih belum diharamkan semua dan sahabat belum semuanya meninggalkan riba secara total. Kama lam yatruku kaya oleh orang ninggal sapa sahabat syurbal humuri ing ngombe pira-pira khamr wasairil ma'asi lan sekairine pira-pira maksiat. Khamr juga dilarang secara bertahap, tidak langsung ya. Awalnya itu kan la taqrabus shalah wa antum sukara. Terus bertahap sampai rijsun min amali syaitan. Artinya maksudnya yang dimaksud harta yang pada zaman Nabi pun itu sudah ada campuran. Harta yang murni halal dan harta yang campur dengan hasil riba. Ya orang-orang non muslim pada waktu itu kan masih melakukan riba. Duit hasil ribanya itu dibuat beli ke pasar orang Islam. Nah kan campur ya, bendanya maksudnya. Artinya percampuran harta haram dan halal itu sudah terjadi sejak zaman Kanjeng Nabi. Termasuk soal korupsi. Zaman Nabi sudah ada korupsi, ngentit sudah ada. Maka sampai Al-Quran mengatakan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Orang-orang yang nyolong nyopet besok akan ditampakkan penyopetannya, korupsinya. Ada orang korupsi tapi tidak semua. Pada zaman Nabi juga ada. Artinya harta yang ada campuran, mungkin sebagian orang ada korupsi campur di situ, tidak menjadikan semua harta dihukumi haram. Hatta ruya sehingga den riwayataken apa ba'anna ba'dhu ashab bin Nabi setune sebagiane pira-pira sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ba'a adol sapa ba'dul ashab al khamra ing khamr. Faqala dawu sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an la'anallahu fulanan. La'anna muga nglaknat sinten Allah Gusti Allah fulanan ing fulan nama orang. Huwa utai fulan iku awaluman kawitan wong sana kang gawe kelakuan sapa man bi al khamri ing adul khamr. Islam yakun korona ora ono sapa mengkono fulan iku fahima qad fahima teman faham sapa fulan ana tahrimal khamri setune harame khamr pengharaman hukum haramnya khamr iku tahrimun ngaromaken li zamaniha maring regane mengkono khamr. Jadi zaman dulu sahabat juga ada yang masih jualan khamr. Karena dia mengira haram itu minum, jualnya boleh ya, karena ketidaktahuannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fulanan sudni fulan. Nama orang iku yajurru narik sapa fulan finari ing dalam neraka abaatan ing kemul selimut qad ghallaha kang wis nyolong ngentit. Gulul itu ngentit tahu ngentit, nyolong diem-diem itu lah. Karena ada nyolong terang-terangan jadi ngerampok. Nyolong di tempat namanya mencuri. Ada yang gulul itu barang yang ada pada dia dicolong, dicuri. Nah cara Jawa ini ngentit. Nah, ngentit ngerti ngentit. Nyolong barang yang ada di sampingnya. Artinya zaman Nabi itu juga sudah ada orang korupsi. Sehingga Nabi mengatakan si fulan, tidak disebut namanya, itu besok masuk neraka dengan menyeret selimut yang dia curi waktu itu. Nah,
Ya orang zaman dulu juga sudah ada yang tidak jujur nolong juga ada. Makanya Nabi memperingatkan, awas fulan itu nolong selimut, nanti dia akan nyeret selimut itu ke neraka. Harta haram, harta ngentat-ngentit ini juga ada zaman dulu. Nah itu campur dengan harta yang halal. Tidak menjadikan semua harta menjadi haram. Maksudnya intinya begitu. Jadi sesuatu haram bercampur dengan halal tidak membuat semua menjadi haram kalau memang jumlahnya lebih sedikit. Nah, wa qatala lan mateni sapa rajulun wong lanang wa qutila den paten sapa rajulun lanang fafatasu mongko padha neliti sapa sahabat mataahu ing bondone mengkono rajul fawajatu mongko nemu sapa sahabat fi ing dalem rajul nemu khorzatin ing pira-pira khorzat itu ini loh munte lah masih munte. Ngerti munte? Kalung itu kan ada yang disusun dari butir-butiran, buntir-buntir manik-manik ya, itu namanya munte. Min khorzatin sange piro-piro munte, ya, kalung yang terbuat dari kan ada yang di kalung yang mutiara umpamanya di kayak tasbih itu loh. Ya, itu namanya munte. Kalung munte. Min khorzil Yahudi saking muntene kalung muntene kaum Yahudi. La tusawi kang ora madani, ora tidak senilai apa mungkunu khorzat dirhamaini ing rong dirham qad ghallaha kang teman-teman nyolong ngentit sapa mungkunu rajul ha ing mungkunu khorzat. Ya zaman dulu juga zaman sahabat ada juga orang yang enggak jujur nyolong munte ya kalung manik-manik seperti itu yang harganya tidak seberapa. Maka dalika kaya mungkunu rajul niku wau adrokan nemoni sinten ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al umara ing pira-pira pemimpin az-zalamata kang pira-pira kang zalim walam yamtani lan ora dadi kacegah sapa hadun wong suci minhum saking mungkun ashab anisyira'i saking tuku wal bai'i lan atol fisuki ing dalam pasar bisa babina habil madinati sebab ngerampoki suci kutah Madinah itu. Jadi pemimpin zalim itu kan menyerang sebuah kampung dirampok, hartanya dirampas. Itu kan haram, jelas haram. Jadi harta hasil perampokan. Setelah itu kan hasil rampokannya digunakan jual beli campur dengan harta yang tidak rampokan. Artinya harta pada zaman itu sudah campur, harta halal dan haram. Tapi para sahabat juga tetap melakukan jual beli, ya tidak bisa dihindari. Ya contoh gampang hari ini duit itu. Uang ini kan keluar masuk dari bank. Uang halal ya masuk ke bank, uang haram juga masuk ke bank. Kan jadi campur tau. Tidak bisa dihukumi uang dari bank itu semua haram kan. Walaupun ya semua uang berkumpul di situ kan. Wa qad nahabaha bisa babin nahabil Madinah nanti sebab ngerampoki kota Madinah. Oh ini yang dimaksud kota Madinah. Kota Madinah itu pernah dirampok, dijarah ya. Wa qad nahabaha teman-teman ngerampok ha ing Madinah sapa ashabu Yazid pira-pira tentarane Yazid bin Muawiyah salah satu ayamin ing dalam telung dino. Jadi pemimpin zalim Yazid ya, itu pernah menyerbu Madinah. Dan Madinah kota suci diserbu oleh Yazid, dirampok selama 3 hari. Wah itu kan hartanya haram semua kan, harta hasil ngerampok. Setelah itu dibawa pulang, dibuat dagang, dibuat apa lain-lain, campur kan di haram dan halal itu semua. Tapi juga bukan berarti semua harta dihukumi haram. Ya yang melakukan itu haram. Yang ngerampok, yang nyolong, yang ngentit itu haram bagi dia ya. Dia tetap haram. Pokoknya ada orang nyolong, uang itu haram bagi dia, jelas. Tapi setelah uang itu mau itu ditabung di bank, campur dengan uang saya, uang kamu semua. Besok saya narik uang di bank, dikasihlah saya yang duit hampir setorannya perampok yang kemarin. Saya kan juga nggak tahu, duit ya bodoh. Nah itu saya kan tidak tahu, tidak masalah gitu. Campurnya duit halal dan haram. Wagana lan ono sopeman wong yamtani ukang nyegah sopeman mintil kal amwali saking mengkun piro-piro bondo iku musyarum dan isyarai dan sebut sopa ilahiman fil waroi ing dalam hukum wirai. Tapi orang yang menjauh itu wirai ya. Ya ada kiai yang nggak punya rekening bank. Terakhir saya tahu itu kiai almarhum Kiai Muhammad Subadar Pasuruan. Itu nggak punya rekening. Padahal dia itu mau balik top. Nah, duitnya di rumah, nggak ada yang taruh bank.
Saya pernah mau transfer uang, ada orang kirim uang, saya telepon tidak punya rekening. Ya mungkin beliau karena ngajinya kitab Ihya, jadi tidak mau duit campur di bank. Ya contohnya ayah saya, almarhum ayah saya dan ibu saya hari ini juga masih tidak punya uang di bank. Ya, duitnya ada di rumah. Itu namanya wirai. Tetapi bukan berarti duit yang kita taruh di bank menjadi haram, karena kita sudah sulit untuk menghindari. Wal aksaruna utai ulama kang akeh iku lam yamtani'u ora dadi kacegah sub aksarun ma'al ikhtilati sertane campuran wa kasratil amwal lan akeh pira-pira bondo al manhubati kang den rampok harta-harta yang haram rampasan hasil korupsi fi ayyamiz zalamati dalam pira-pira dinone pemimpin zalim pada masa itu. Wa man tasabani wong iku aujabah majibaken sapa man ma ing perkara lam yujibu kang ora majibaken ing ma sapa as-salafus shalih ulama salafus shalih wa zamalan yura sapa man anaus man iku tafatona ngeruih ngerti sapa man minasyari saking perkara Allah ngeruih ngerti ma ing perkara lam yaftanu kang ora ngerti sapa mukun sahabat salafus shalih lahu maring ma fa huwa mungko teman iku waswasun wong kang waswas muhtalul akli kang cacat akali ya. Kalau melarang total harta yang beredar ini tidak mungkin. Sahabat saja tidak ada yang melarang. Padahal pada masa itu harta sudah campur halal dan haram. Kalau hari ini ada orang berfatwa bank haram mutlak, nah terus duit ya apa? Ya nggak bisa. Kalau ada orang memfatwakan pokoknya mutlak bank haram, duit keluar bank haram, nah terus kalau mau beli pakai apa? Ya nggak masuk akal. Masa kita mau barter telo, ijol, roti, masa begitu? Nggak bisa. Hari ini kalaupun alasannya campur itu mau dihukumi haram, duit haram, nah itu jual pakai apa? Barter, enggak mungkin. Makanya Imam Ghazali mengatakan itu tidak mungkin dilarang secara total karena campurnya halal dan haram. Tetapi orang yang mau menjauhi itu bagus, berarti dia wirai. Waman tasapani wong muni walau jazalamun menang opa yuzada yang itu tambahi alaihi mengatasi mengkono salafus saleh fi amsali hadza. Ing dalam padane ikilah mal niku harta yang campur mukhtalat niku la jaza mongko wenang apa mukhalafatuhum nulayani mongko ulama salaf fi masailah dan biro-biro masalah la mustanad kang ora nastandinan diku maujud fi dalam masail siwati faqihim saliyani sepakati mongko sahabat contone ka qaulihim kaya pengucape mongko salafus saleh niku rupane innal jiddada setune nenek mbah wadon minal ummi iku kal ummi kaya hukumi ibu fitahrimi ing dalam keharamane harumnya pernikahan wa ibnul ibni lan utawi anake anak cucu iku kal ibni kaya hukumi anak wa sya'rul khinziri utawi rambute babi wa syahmulan gaji khinzir iku kal lahmi kaya hukumi daging al mazkuri kang den tutur apa tahrimu harami mengkono lahmul khinzir fil qur'ani dalam Quran. Waribau dari riba iku jari lumaku fi main dalam perkara ada kang liyane apa ma al asya ing pira-pira perkara asit ada kang 6 contoh-contoh di atas itu. Maksudnya demikian. Kita ini tidak bisa membuat hukum sendiri yang melebihi sahabat. Sahabat saja tidak menghukumi haram pada percampuran harta yang sulit dihindari. Kalau kita boleh membuat hukum sendiri, maka banyak sekali pendapat ulama yang kita pakai hari ini itu bisa dirubah dan itu tidak mungkin. Wadzalika utai mengkono tahrim wadzalika utai mengkono mukhalafah niku iku muhalun muhal. Kita tidak mungkin mulai dari nol. Kita ini kan beberapa dalil itu juga memakai ijma'nya ulama ya. Fa innahum sudain mengkono salafus saleh iku aula lu utama bi fahmi syar'i kalam faham syariah min ghairi sanging liyani salafus saleh wa amal qiyas wa napun qiyas fa huwa mongko qiyas hukum tadi itu ikhtilat anda usudnya kelakuan iku futihah lamun tin buka opo hadzal bab ikilah lawangnya tahrim itu lan sadda ibtidati kebuntu akan tertutup opo babu jami' tasarrufati lawangnya sekabehane pira-pira tasarruf apa transaksi wa kharubalan rusak opo alam idil fisku karena utawi kefasikan iku yang ribu nglindih opo fisku lan nasi menungso wa tasahaluna lan gampang sapa nas bisa babi iklan mengkono sebab fisku fi syuruti syar'i dalam pira-pira syarat syariah fil uqudi dalam pira-pira akad wa yuaddi lan nekaken apa zalika mengkono tasahul la mahalata halim mesti nekaken ilal ikhtilati maring
campurane bondo haram. Kesimpulannya, pembagian ketiga ini harta haram sedikit bercampur dengan harta halal yang banyak ya. Maksudnya ini dalam masyarakat tidak membuat semua harta menjadi haram. Tapi kalau itu harta kita sendiri, umpamanya begini, kamu ini punya duit 10 juta, kamu yakin yang 1 juta ini haram, hasilnya nyolong, hasilnya ngentit, maka kamu harus misahkan. Karena kamu tahu kadarnya berapa harta saya yang haram, 1 juta, itu dari mana? Nyolong, balik no. Sing dicolong wis gak ro, yo sedekah no. Kamu tetap harus mengembalikan karena itu hartamu. Kamu tahu percampuran itu di dalam satu tempat. Tapi kalau percampuran itu di sebuah tempat yang umum ya, seperti harta di bank, campurlah harta koruptor dengan petani halal haram. Yang seperti ini tidak harus dijauhi karena tidak bisa dipisahkan antara halal dan haram. Tetapi kalau itu harta kita, pokoknya saya punya harta yang saya yakini ini ada yang haram, saya dulu hasil tidak halal, maka saya kalau mau tobat harus saya pisahkan. Dikembalikan ke siapa ya? Kepada yang punya. Kalau masih bisa dikenali. Nah kalau yang punya tidak tahu ya, seperti orang itu pemain judi, kan tidak tahu hasil judi itu duit dari mana. Wong memang togel itu kan duit dari orang buahnya kan, dia dapat togel, mau taubat, duit mau dikemanakan? Dimakan haram, dibuang juga tidak boleh karena mubadzir. Maka duit yang seperti ini harus dikembalikan pada masalihul muslimin, dibuat untuk bangun jalan, jembatan, penerangan, apa yang untuk kemaslahatan umat Islam, atau diberikan pada fuqara dan masakin. Jadi harta yang tidak bertuan itu dikembalikan ke masalihul muslimin atau kepada fuqara dan masakin. Seperti dulu tahun 70-80 mah pemerintah Arab itu punya duit triliunan, ratusan ribuan triliun di Amerika. Tidak mau menerima bunga, justru bunganya malah diambil oleh pihak non muslim. Akhirnya diberi fatwa bunga itu supaya diambil tapi tidak dimakan, diberikan pada amal-amal kemanusiaan. Itu boleh ya. Itu caranya memisahkan harta yang halal dan haram. Wallahualam.